Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Kita akan mendiskusikan bagian dari tren penelitian dan pembelajaran kimia. Bagian yang pertama yaitu review penelitian pendidikan kimia. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana menulis review jurnal dengan tambahan dari APA Style. Jadi pada intinya adalah kita akan membahas bagaimana menulis review jurnal, bagian-bagian review jurnalnya, dan kemudian kita akan menyisipkan bagaimana kalau tulisan-tulisan itu ditulis dalam bentuk APA Style, sedikit ya, jadi bagian-bagian yang umum dari APA Style. Nanti kita akan mendiskusikannya. Kita akan melihat apa sih yang akan kita diskusikan. Bagian yang pertama adalah bagian dari artikel itu, kemudian bagaimana kita membuat paragraf atau paragraphing. Dilanjutkan nanti kita akan mendiskusikan tentang main point-nya dan transisi, serta terakhir adalah ABA style-nya. Baik, yang pertama mari kita bicarakan tentang bagian dari artikel yang nanti akan Anda buat. Yang akan kita bicarakan adalah artikel dari artikel review ya. Bagaimana Anda membuat literatur review dalam bentuk artikel, apa saja bagian-bagiannya. Kalau kemarin Anda sudah menemukan berbagai macam artikel dari jurnal-jurnal internasional, kemudian Anda baca, kemarin saya sudah meminta Anda untuk merangkumnya, membacanya, kemudian membuat catatan dari berbagai jurnal tersebut, kemudian Anda merangkumnya menjadi satu. Nah, pada bagian ini, bagian artikel yang dimaksud bukan bagian artikel jurnal penelitian empiris yang Anda baca kemarin, tetapi adalah bagian artikel dari review jurnal atau literatur review yang akan Anda buat. Anda juga sudah diminta untuk menentukan contoh dari artikel review, literatur ya, literatur review maksudnya artikel dari literatur review yang akan Anda gunakan sebagai pedoman untuk, ya bukan pedoman tapi Anda gunakan sebagai patokan acuan gitu saat Anda menuliskan artikel Anda sendiri tentang review jurnal. Bagian-bagian artikel dari review jurnal ini, literatur review ini adalah yang pertama adalah informasi dari artikel tersebut. Kalau Anda menemukan artikel yang berupa literatur review, silakan Anda buka, silakan Anda baca. Nanti akan Anda temukan yang pertama adalah informasi dari artikel ini. Ini adalah contoh yang bisa saya berikan di sini. The study of grade in engineering education research, a systematic literature review. Jadi di sini ada judul, ada penulisnya, ada autornya, kemudian ya autor, kemudian ada afiliasinya di bawah, kemudian nama jurnalnya, dan saya contohkan yang open access. Dan nomornya, ada tahun terbitnya, volumenya, ada nomor terbitannya, halamannya, kemudian DOI-nya. Ini adalah bagian dari yang pertama dari bagian artikel. Jadi nanti Anda akan membuat artikel ini tidak harus selengkap ini. Jadi Anda akan membuat artikel yang pertama adalah judul, kemudian nama Anda. Nah, kalau Anda sudah menemukan contohnya, Anda bisa mengikut termasuk juga pattern-nya atau pola dari bagaimana cara menuliskannya. Ya, jadi cara menuliskan dari si jurnal literatur review Anda mengikuti jurnal yang Anda temukan tadi. Setelah informasi itu sebenarnya ada abstrak ya, ada abstrak selalu di bawahnya. Kita skip untuk bagian abstraknya, kita langsung masuk ke bagian berikutnya yaitu introduction. Introduction ini memberikan peta review Anda pada pembaca. Jadi bagaimana Anda nanti akan mereviewnya, kemudian apa yang sudah kita temukan dan mengapa itu penting. Kemudian informasi juga bidang
kajian Anda dan bagaimana pentingnya topik itu pada kajian Anda, atau mungkin Anda juga bisa bercerita tentang bagaimana ide-ide disusun itu kemudian memunculkan ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus dijawab dengan menggunakan literatur review. Itu di introduction. Bagian berikutnya adalah metodologi atau methods ya. Di dalam artikel review juga ada literatur review juga ada metode ya. Di dalam metode ini Anda lihat bahwa di sini tidak penentuan sampel manusia di lapangan, tetapi lebih pada bagaimana Anda menentukan kriteria yang digunakan untuk memilih literatur. Jadi bagaimana Anda menentukannya? Mungkin Anda bisa mulai dari pertanyaan penelitian Anda apa untuk literatur ini, apa yang menjadi pertanyaan untuk dijawab di dalam literatur review ini. Kemudian bagaimana Anda memulai mencari jurnal itu mungkin didasarkan pada topik yang sudah Anda berikan. Kemudian bagaimana Anda mencari di para publisher itu atau mungkin database yang ada di internet. Anda ceritakan bagaimana cara Anda mendapatkan artikel-artikel tersebut. Jadi bagaimana Anda mendapatkan seluruh artikel yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan jumlah 25, ceritakan bagaimana Anda mendapatkan 25 artikel tersebut. Mungkin Anda tadinya mendapatkan ada 100 gitu atau mungkin lebih dari 100. Kemudian Anda ceritakan bagaimana Anda menyusutkannya menjadi 25 artikel yang Anda buat. Gitu, dengan berbagai macam alasan. Jangan sampai karena ini sudah ditemukan teman saya, maka saya menggunakannya. Jangan cerita seperti itu, tetapi ceritakan bagaimana Anda memulai dari masuk ke database, gitu, database baik di publisher maupun database umum seperti ERIC dan yang lain-lainnya. Kemudian Anda ceritakan bagaimana Anda menuliskan keywords-nya. Kemudian dari keywords itu muncul berapa artikel, dari artikel itu Anda pilih yang mana yang akan Anda gunakan, gitu. Jadi kriteria-kriteria apa saja yang diperlukan untuk menyusutkan si jumlah artikel yang sangat banyak itu menjadi 25 artikel atau mungkin lebih dari 25 boleh silakan. Tapi nanti yang dianalisis Anda wajib 5, sunahnya 25, tambahannya silakan akan menambah nilai Anda. Di dalam metodologi ini juga bagaimana Anda cerita tentang bagaimana literatur review itu dapat digunakan untuk menemukan bukti ya. Yang dapat mengkonfirmasi pertanyaan Anda atau mungkin juga justru menolak alasan untuk menolak dari pertanyaan Anda ya. Tadi kalau misalnya Anda punya pertanyaan kemudian ada hipotesis, literatur review ini digunakan untuk mengkonfirmasi dari hipotesis atau Anda akan menolaknya. Bagian berikutnya dari artikel yang akan Anda buat adalah finding. Finding ini agak sedikit mungkin sedikit rumit ya. Oleh karena itu kadang-kadang ini langsung masuk ke discussion. Jadi finding ini sebenarnya tadi bagaimana Anda mengolah dari artikel yang Anda temukan tadi, isinya apa saja yang kait dengan pertanyaan penelitian Anda, satu persatu dibahas gitu, ada berapa jumlah artikel yang membahas itu, ada berapa jumlah artikel yang tidak membahas itu, dan seterusnya. Mungkin ada beberapa pembahasan yang Anda akan gunakan gitu ya. Jadi Anda mungkin di dalam literatur review mungkin Anda tidak hanya satu
topik yang kecil saja, tetapi topik Anda misalnya Anda berpikir tentang miskonsepsi gitu ya, Anda akan mereview tentang miskonsepsi misalnya, tetapi Anda bisa membaginya menjadi definisi miskonsepsi atau bagaimana miskonsepsi itu muncul, bagaimana menilai miskonsepsi, kemudian komponen-komponen miskonsepsi, tingkatan-tingkatan miskonsepsi. Nah, itu bagian-bagian yang kecil itu Anda lihat dari misalnya definisi miskonsepsi, berapa jumlah artikel Anda yang membahas tentang definisi miskonsepsi gitu misalnya. Atau mungkin tipe-tipe miskonsepsi. Tipe-tipe miskonsepsi yang pertama vernakular misalnya, seperti itu Anda lihat berapa jumlah artikel Anda yang membahas tentang vernacular misconception gitu. Nah, di situ Anda bahas, di bagian yang lainnya misalnya di di miskonsepsi yang lainnya mungkin ada beberapa artikel yang lain, dan nah itu yang dituliskan di finding atau temuannya gitu. Nah, kalau Anda juga bisa langsung masuk ke discussion. Jadi seperti yang artikel yang saya tunjukkan ini, dia tidak memisahkan antara finding dengan discussion, tapi dia langsung ke discussionnya. Iya, di finding dan discussion itu di beberapa artikel bisa digabung, tetapi kalau Anda mau memisahkannya, sekali lagi finding itu yang tadi. Jadi Anda mengupas satu persatu dari artikel tersebut tanpa Anda memberikan terlalu banyak pemikiran Anda sendiri di situ. Anda hanya seperti mendeskripsikan. Tapi jangan terlalu deskripsi yang terlalu panjang, tetapi deskripsi yang langsung menuju pada topik-topik Anda. Jadi di sini di finding ini nanti Anda akan menemukan bagaimana proses pemikiran yang sekarang, kemudian juga topik-topik yang terlibat atau yang tergabung di dalam yang sesuai dengan topik-topik Anda. Kemudian bagaimana mungkin ada pertentangan opini atau pertentangan pendapat di artikel-artikel tersebut terkait dengan topik Anda, kemudian juga memunculkan celahnya atau gaps-nya yang perlu diteliti itu di bagian mana. Kemudian di discussion ini nanti Anda akan menekankan bagaimana signifikansi apa yang telah ditemukan. Jadi di finding tadi Anda bisa bercerita potret satu persatu artikelnya, kemudian di discussionnya ini, di diskusinya ini Anda akan menceritakan bahwa temuan saya atau yang paling signifikan dari finding tadi apa. Kemudian Anda juga akan mendiskusikan arah penelitian selanjutnya yang akan Anda lakukan seperti apa. Gitu. Itu jadi arah diskusinya seperti itu. Dengan didukung dari artikel-artikel yang sudah Anda sebutkan tadi. Kemudian bagaimana Anda juga bisa memperjelas kontribusinya nanti pada baik penelitian Anda maupun pada topik ini secara umum. Jadi pada miskonsepsi ini secara umum. Nah, nanti kita akan membicarakan bagaimana kita menyusun diskusi, kemudian bagaimana kita menyusun finding tadi dengan kita melihat bagaimana sih paragrafingnya. Setelah discussion ini ada conclusion atau kesimpulan, dan ada referensi, tapi kita skip semuanya. Anda sudah tahu ya. Jadi conclusion itu bukan sekedar rangkuman ya. Conclusion itu lebih ditekankan pada bagaimana Anda menjawab dari pertanyaan awal Anda membuat literatur review. Tetapi tidak langsung langsung satu kalimat yang langsung menjawab pertanyaan dari literatur review-nya, berikan introduction-nya, kemudian atau berikan awalannya, kemudian berikan juga bukti pendukungnya, gitu ya. Jadi di kesimpulan itu sebaiknya tidak hanya satu kalimat, gitu ya.
Berikutnya, bagaimana sih kita menyusun kalimat-kalimat yang akan kita tempelkan atau kita susun di dalam finding atau discussion, bahkan juga di dalam introduction ya. Bagaimana sih paragraphing itu? Yang pertama harus kita perhatikan bahwa struktur paragraf itu akan selalu seperti ini. Jadi ada kalimat utama, kemudian ada argumen, dan yang terakhir adalah bukti. Kita bicarakan satu persatu atau kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat itu utama itu adalah pokok pikiran yang ada di dalam satu paragraf. Ini yang agak sering selalu terjadi adalah bahwa Anda bercerita banyak sekali di dalam satu paragraf dengan banyak kalimat utama. Ciri-cirinya adalah kalau paragraf Anda sudah lebih dari 5 kalimat, tolong perhatikan lagi, apakah Anda sudah berubah kalimat utamanya atau Anda masih dalam satu kalimat itu. Jadi paragraf itu memang tidak dibatasi berapa jumlah kalimatnya, tetapi Anda perlu memperhatikan kalau Anda sudah bercerita terlalu banyak, Anda harus memperhatikan lagi saya di dalam paragraf ini akan bercerita tentang apa. Kalau sudah ganti cerita, kalau sudah berganti topik pembicaraan, maka sebaiknya Anda pisahkan paragrafnya. Jadi setiap paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat utama. Nah, satu kalimat utama itu kadang-kadang di dalam, Anda mungkin masih ingat di dalam bahasa Indonesia bagaimana membuat paragraf. Kadang-kadang kalimat utama itu di awal atau di akhir paragraf atau di keduanya. Atau mungkin juga kalau di tengah agak sedikit rumit, atau mungkin juga bisa di kedua, yaitu di awal atau di akhir. Artinya bahwa kalimat utama itu di awal dijelaskan, kemudian di akhir paragraf itu ditekankan. Itu intinya. Jadi Anda tidak boleh mengulang kalimat yang sama persis dari di awal paragraf, kemudian Anda ulang sama persis di akhir paragraf. Tidak boleh, karena itu berarti Anda membuat paragraf Anda itu terlalu banyak kata atau wordy, gitu ya. Jadi terlalu banyak kata itu juga tidak boleh. Anda boleh menekankan lagi kalau Anda suka dengan kalimat utama modelnya paragraf itu di awal dan di akhir. Anda boleh membuat penekanan lagi di akhir paragraf dengan cara membuat kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama dengan kalimat yang di awal. Tetapi kalau susah, daripada Anda susah seperti itu, Anda boleh menggunakan kalimat utama di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utama itu bisa menggunakan kalimat Anda sendiri. Kalimat utama sekali lagi bisa digunakan menggunakan kalimat Anda sendiri. Namun kalimat-kalimat utama yang tajam atau memberikan yang cenderung untuk memberikan opini, gunakan tetap menggunakan Anda mensitasi dari mana. Itu ya. Kalau Anda bicara tentang perkembangan internet dewasa ini semakin maju. Itu mungkin Anda bisa menggunakan kalimat itu secara umum sebagai kalimat Anda sendiri. Tetapi kalau Anda berbicara tentang 90% siswa menggunakan internet di dalam belajarnya, itu namanya itu adalah kalimat yang tajam atau kalimat yang kalau tidak punya referensi berarti Anda hanya beropini. Kalau punya kecenderungan kalimat Anda hanya beropini, maka gunakan referensinya. Tuliskan sitirannya dari mana, atau sitasinya, atau bahasa lainnya adalah kutipannya dari mana. Itu ya. Sekali lagi, kalau kalimat-kalimat Anda tegas, kalimat-kalimat Anda, saya selalu bilangnya ini adalah kalimat yang tajam, maka gunakan kutipannya. Tetapi kalau kalimat itu berlaku secara umum, Anda tidak perlu menggunakan kutipan. Itu di dalam kalimat utama. Ya, fungsi dari kalimat utama adalah memberikan penjelasan pada pembaca bahwa ini loh bagian yang penting dari rangkaian
tulisan saya. Jadi kalau misalnya introduction, kemudian ada di paragraf pertamanya itu tentang apa, misalnya tentang literasi sains dewasa ini menjadi bagian yang penting di dalam proses pembelajaran sains. Anda berikan kutipannya dari mana? Nah, itu mungkin adalah kalimat utamanya. Itu adalah contoh kalimat utamanya, bukan mungkin, tapi itu adalah contoh kalimat utama di awal. Kemudian memperjelas di bawahnya, setelah itu Anda berargumen. Mengapa sih literasi sains itu penting di dalam proses pembelajaran? Jadi, di dalam paragraf selalu ada yang terutama yang di sini ya, di literatur review itu Anda harus memberikan argumennya mengapa literasi sains. Saya menggunakan contoh yang hampir mirip. Literasi sainsnya itu diperlukan mengapa? Gitu ya. Anda berikan argumen Anda bahwa karena literasi sains itu menunjuk pada misalnya keterampilan abad 21 yang diperlukan oleh siswa dewasa ini dan seterusnya. Jangan lupa bahwa gunakan referensi ya di dalam argumen. Sekali lagi kalau kalimatnya umum Anda tidak perlu tidak perlu nge-refer kutipan. Kalau Anda menggunakan kata-kata yang tegas, tajam, ada data gitu seperti itu, atau Anda pikirkan bahwa kalimat itu mungkin debatable apa tidak. Gitu. Kalau debatable, Anda gunakan referensi. Kalau misalnya semua orang percaya bahwa hal seperti ini adalah hal yang umum, maka Anda tidak perlu referensi. Tetapi ingat sekali lagi bahwa pembaca Anda belum tentu menguasai juga kimia misalnya atau sains. Contoh Anda tadi Anda sudah cari jurnal ya, kemudian di jurnal pendidikan kimia tidak ada, Anda cari diluaskan di sains. Kalau tidak ada di mungkin pembelajaran untuk siswa SMP, SD atau mungkin pendidikan secara umum. Nah, Anda bisa melihat sendiri bahwa Anda mungkin tidak belajar tentang filsafat pendidikan misalnya ya. Mungkin Anda karena kita membicarakan filsafat pendidikan itu sekilas gitu, tapi Anda membaca itu dan Anda ingin tahu, maka tugas dari penulis ini memperjelas apa yang ditulisnya kepada pembaca. Ini juga sama dengan Anda bahwa nanti pembaca Anda tidak seluruhnya berasal dari pendidikan kimia atau sains. Mungkin juga bisa yang lainnya. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Anda perlu melakukan argumen yang bukan hanya opini dan juga perlu referensinya. Berikutnya adalah Anda berikan bukti-bukti mengapa argumen itu diperlukan. Jadi misalnya hasil penelitian A, hasil penelitian B, hasil penelitian C, dan seterusnya, penelitian di bidang ini ngapain, berapa persen, dan seterusnya, itu adalah dari bukti untuk argumen Anda. Mengapa bukti ini perlu ditampilkan? Supaya argumen itu tidak bersifat seperti opini. Supaya Anda bisa menunjukkan bahwa memang argumen itu punya dasar gitu ya. Tetapi bukti-bukti ini tidak harus selalu Anda menampilkan data di setiap paragraf, tidak seperti itu. Bahwa penelitian orang lain yang mendukung itu pun sudah merupakan bukti gitu. Atau mungkin Anda merefer kutipan, itu juga merupakan suatu bukti bahwa argumen Anda didukung oleh bukti yang valid, bukan sebuah opini. Itu fungsi dari bukti. Itu adalah struktur paragraf. Tadi kita sudah bicara tentang argumen. Mengapa sih argumen ya? Jadi saya menekankan argumen di dalam review literatur ini. Mengapa? Karena di dalam mereview itu sebenarnya adalah persuasive argumen atau argumen yang halus ya, yang mengajak secara halus pembacanya. Jadi literatur review atau artikel yang akan Anda buat dalam bentuk literatur review ini tadi, nanti Anda akan menggiring opini pembaca, mengikuti apa yang akan Anda teliti atau mengikuti pemikiran Anda
gitu ya. Jadi dari Anda mulai introduction, kemudian di finding, discussion itu menggiring pemikiran pembaca kita untuk menyesuaikan dengan pemikiran kita. Untuk supaya mereka bisa mengikuti pemikiran kita, kita perlu argumen yang didukung data-data yang valid atau konkret, atau data-data yang meyakinkan, gitu ya. Oleh karena itu ini disebut sebagai persuasive argument. Kita tidak bisa membuat pembaca kita mengikuti kita kalau kita tidak mendorong mereka dengan argumen kita. Kita tidak bisa mendorong mereka dengan argumen kita tanpa menggunakan bukti. Jadi argumen dan bukti itu adalah bagian yang kuat dari literatur review kita nanti. Itu mengapa kita menggunakan argumen. Perhatikan lagi, kita waktu menyusun literatur review itu bukan hanya sekedar merangkum dari literatur yang kita baca. Gitu ya. Jadi literatur yang kita baca itu tidak hanya sekedar dirangkum kemudian gunting tempelkan menjadi bagian tulisan kita yang panjang, tidak seperti itu, tetapi kita harus saling tempel guntingan artikel yang kita punya tadi tidak hanya tempel satu dengan yang lainnya tanpa hubungan, atau mungkin mereka menjadi, kalau dibaca jadi kaku, menurut A, menurut B, menurut C. Bukan seperti itu, tetapi kita memberikan juga masukan tentang argumennya di sana. Bagaimana kita ngelem atau menghubungkan satu potongan dengan potongan yang lain nanti akan kita bicarakan di bagian berikutnya. Kemudian di dalam argumen itu kita harus juga bisa menunjukkan poin-poin utama atau pikiran-pikiran utama kita yang didukung dengan menggunakan riset penelitian kita untuk bagaimana kita berargumen di dalam tulisan kita. Nah, sebenarnya paragrafing semacam ini juga nanti akan Anda gunakan saat Anda menuliskan skripsi Anda. Jadi gunakan bagaimana cara membuat paragraf ini tidak hanya untuk kuliah ini ya. Jadi kami tidak mengajari Anda hanya untuk kuliah ini selesai, tetapi nanti bekal Anda untuk menyusun tulisan skripsi Anda. Jadi di dalam skripsi Anda nanti juga akan sama polanya seperti ini. Ada pikiran utama, kemudian argumen Anda, kemudian bukti-bukti mengapa harus argumen, karena Anda harus menyatakan bahwa penelitian Anda memang tepat dilakukan, penting dan sebagainya, didukung dengan bukti-bukti dari riset. Nah, kalau di dalam skripsi itu bukti-buktinya kita kumpulkan sendiri dengan menggunakan data yang ada di lapangan, maka di literatur review ini yang dimaksud dengan bukti adalah temuan-temuan kita yang sudah kita tuliskan di dalam waktu kita membaca kemudian kita catat, membaca jurnal kita, kemudian kita catat, nah temuan-temuan yang ada di dalam jurnal tersebut dan hal-hal yang kita catat itu adalah bukti-bukti di dalam literatur review kita di sini. Jadi berdasarkan penjelasan ini dalam satu paragraf Anda bisa menyimpulkan bahwa tadi harus ada bukti atau kalimat utama, kemudian ada argumen dan ada bukti. Jadi di dalam satu paragraf minimalnya adalah 3 kalimat. Atau paling mudahnya adalah 1 kalimat utama dan paling tidak 2 kalimat penjelas. Karena harus ada argumen dan harus ada bukti. Gitu ya. Jadi kalau paragraf Anda, cek lagi paragraf Anda. Kalau Anda sudah menulis, cek lagi paragraf Anda. Yang pertama adalah apakah Anda sudah memunculkan sesuatu yang penting di dalam setiap paragraf, kemudian apakah sudah berargumen. Yang paling mudahnya adalah Anda lihat apakah paragraf Anda hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat saja. Kalau 1 atau 2 kalimat saja, segera perbaiki. Mungkin Anda tidak sedang menyampaikan argumen Anda tidak sedang menyampaikan hal-hal yang penting di dalam paragraf tersebut. Ya, tetapi Anda hanya menuliskan seperti seperti opini yang Anda tuliskan di dalam paragraf tersebut.
Kalau sekali lagi kalau hanya 2 paragraf Anda cek. Anda harus mengembangkannya paling tidak 3 kalimat dalam 1 paragraf. Tetapi kalau sudah lebih dari 5 kalimat di dalam 1 paragraf Anda, atau paling tidak Anda bisa melihatnya bahwa paragraf itu hampir 1 halaman atau mungkin 1 halaman lebih. Itu harus Anda cek lagi apakah paragraf Anda sudah betul atau hanya berbelit-belit bolak-balik kalimatnya, atau mungkin Anda menceritakan hal yang panjang lebar tentang banyak hal di dalam paragraf tersebut. Segera cari kalimat utama dalam paragraf itu, kemudian di break. Gitu ya. Kalau kami masih melihat kalimat Anda, paragraf Anda sepanjang itu, kami tidak akan mencoretnya untuk Anda, tetapi kami sudah langsung menilainya bahwa paragraf Anda tidak dituliskan dengan benar. Gitu. Itu bagian dari paragraf. Kita lihat contohnya yang saya temukan di dalam literatur review di sini. Pada bagian di sini ada moreover. Kita akan membicarakan kata moreover itu nanti setelah di paragraf ini yang kita sebut sebagai transisi. Ada moreover, lack of diversity in engineering is a chronic problem. Anda bisa melihat bahwa kalimat-kalimat di kalimat awalan ini merupakan penekanan dari seorang penulisnya tadi. Saya menjelaskan bahwa kalimat utama itu boleh menggunakan kalimat Anda sendiri. Sekali lagi, kalau kalimat-kalimat itu merupakan kalimat yang dikhawatirkan hanya berupa opini atau debatable, Anda harus menyertakan referensinya. Seperti misalnya di sini, lack of diversity in engineering is a chronic problem. Kalimat ini merupakan kalimat yang tegas dan tajam ya. Jadi atau mungkin kalau dibaca orang lain ini akan menyebabkan apa iya merupakan problem yang kronis gitu atau masalah kronis ya. Nah, oleh karena itu si penulis di sini menyertakan referennya. Jadi dia memberikan contohnya dari penelitiannya Cuban, May, dan Babko tahun 2005 menyatakan hal tersebut. Kemudian di kalimat kedua adalah studying grid may help educator understand how to better support diverse student in engineering. Ini adalah argumennya dia. Kemudian research relevant to engineering diverse includes a recent study dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa hal ini mendukung argumennya tadi bahwa mempelajari hal ini akan membantu si guru untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Ini didukung oleh penelitian-penelitian yang dituliskan di bawahnya. Ada Strayhorn gitu, kemudian another study found the female student in math dan seterusnya. Itu adalah bukti-bukti bahwa argumen itu didukung oleh riset yang lain. Jadi ini adalah bagian literatur reviewnya dia di si penulis ini. Tapi dia sudah memasukkan hasil-hasil penelitian oleh orang lain. Ini adalah contoh bagaimana Anda membuat paragraf. Ya, jadi Anda bisa menghentikan di sini, di pause, dilihat lagi paragraf ini modelnya seperti apa. Anda coba contohkan seperti itu. Jangan buru-buru dalam membuat essay, yang penting panjang. Kemudian yang penting kalimat Anda tuliskan semua apa yang Anda pikirkan, tetapi pikirkan bahwa kalimat Anda harus succinct atau padat gitu ya. Baik, itu adalah paragrafingnya. Kemudian bagaimana sih kita mengorganisasikan pikiran utama? Yang pertama adalah tadi saya menyebutkan bahwa kadang-kadang kita menulis apa yang ada di pikiran kita, kemudian kita tulis menjadi tulisan-tulisan yang mungkin panjang, atau mungkin kadang-kadang kita mandek di satu titik atau di satu tema. Ya, supaya Anda bisa berpikir terus, mengalir terus, maka
yang terbaik adalah Anda menentukan tema-tema utama atau topik-topik utama atau pikiran-pikiran utama dari apa yang akan Anda tulis, kemudian susun di dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Mind map ini bisa membantu Anda untuk mengembangkan jalan pikiran Anda. Jadi misalnya Anda bicara tentang miskonsepsi, tempatkan miskonsepsi di tengah, kemudian Anda cari tentang definisi, kemudian Anda kembangkan definisi menurut siapa, kemudian penelitian tentang miskonsepsi di pembelajaran apa saja, kemudian bentuk-bentuk miskonsepsi itu apa saja, tipe-tipenya, penilaiannya, dan sebagainya. Anda buat menjadi satu peta pikiran. Kalau peta pikiran masih belum bisa membantu Anda, masih juga stuck, biasakan untuk membuatnya dalam bentuk kerangka karangan. Waktu Anda SD, SMP, mungkin juga SMA, Anda diajari bagaimana cara membuat karangan. Nah, biasanya dimulai dengan menyusun kerangka karangan. Mengapa disusun kerangka karangan? Karena tulisan itu kan sifatnya linear ya, jadi satu arah gitu. Orang membacanya dari depan ke belakang, bukan seperti kalau misalnya di peta pikiran itu kan orang bisa membaca dari mana saja gitu, dari titik mana saja, bisa berjalan kemana saja. Tetapi dalam tulisan biasanya dari awal sampai akhir itu adalah satu arah. Oleh karena itu disusun kerangka karangan itu supaya Anda tahu arahnya. Nanti setelah ini bicara ini, setelah definisi akan bicara tentang komponennya, miskonsepsi, kemudian bagaimana cara menilainya, dan seterusnya seperti itu. Itu adalah kerangka karangan. Jadi biasakan untuk membuat kerangka karangan saat Anda membuat tulisan yang panjang. Kalau hanya tulisan quote gitu, enggak usah kerangka karangan. Kerangka karangannya nanti lebih panjang daripada quote-nya. Tapi kalau Anda sudah membuat pendahuluan gitu dan seterusnya, jangan malas untuk paling tidak membuat mind map. Kalau Anda lebih detail lagi, gunakan kerangka karangan. Kemudian ada beberapa tipe organisasi dari pikiran utama ya. Kalau Anda sudah menemukan hal-hal yang penting di dalam Anda mencatat literatur Anda, ada beberapa tipe organisasi yang bisa dilakukan. Kan Anda punya paling tidak 25 jurnal yang Anda teliti ya kemarin ya. Ada 25 jurnal itu, kemudian Anda paling tidak bisa mengorganisasikannya. Yang pertama adalah topical review atau review topik ya. Ini didasarkan pada topik-topik tertentu yang akan Anda bahas. Kemudian mungkin juga dari paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, topik yang akan dibahas berbeda. Mungkin satu topik itu satu paragraf atau lebih gitu ya, kemudian di paragraf yang lain sudah berbeda topik. Nah, oleh karena itu topical review ini sifatnya lebih ke konseptual ya, fokus pada definisi, komponen, atau hal-hal yang konseptual lainnya. Itu untuk topical review. Kemudian tipe yang kedua adalah Anda juga bisa membandingkan satu penelitian dengan penelitian yang lain. Hasil penelitian ini misalnya mendapati bahwa miskonsepsi itu sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam siswa SMA misalnya seperti itu. Tetapi muncul setelah mereka kuliah misalnya seperti itu. Ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Tetapi di penelitian yang lain menunjukkan bahwa miskonsepsi itu bisa terjadi pada usia berapapun. Nah, Anda melakukan perbandingan seperti itu. Ini sebuah perbandingan yang juga bisa merupakan pertentangan tadi ya. Jadi Anda bisa mempertentangkan satu artikel dengan artikel yang lainnya, atau membandingkan artikel satu dengan artikel yang lainnya. Tipe organisasi yang lainnya adalah kronologis, jadi disusun berdasarkan waktu, dari waktu ke waktu. Kalau misalnya miskonsepsi tadi tidak mungkin ya, tidak mungkin dari waktu ke waktu. Atau mungkin kalau Anda mau bercerita tentang sejarah munculnya konsep miskonsepsi,
sejarah munculnya kata miskonsepsi, Anda mungkin bisa pakai cara kronologis. Tetapi kalau Anda bicara tentang miskonsepsinya apa saja, Anda tidak mungkin menggunakan kronologis. Misalnya pada tahun 86 ditemukan miskonsepsi pada ikatan kimia seperti ini. Kemudian tahun 2006 itu ditemukan miskonsepsi seperti ini. Tidak mungkin seperti itu ya, karena miskonsepsi itu walaupun misalnya ditemukannya tahun berapapun itu bukan sebuah kronologis. Itu ya, berbeda dengan misalnya vaksin. Pada awalnya vaksin itu harus seperti ini, kemudian berkembang dan seterusnya. Atau mungkin Anda bercerita tentang virus ini, corona ini, ya, awalnya seperti apa atau perkembangannya bisa dilakukan secara kronologis ya. Selain kronologis, yang mirip dengan kronologis adalah sekuensial. Sekuensial itu urutannya, tetapi tidak harus waktu. Bisa urutan perkembangan miskonsepsi. Tadi misalnya perkembangan miskonsepsi tadi dikembangkan, misalnya dulu orang mengatakan bahwa semua yang salah itu disebut sebagai miskonsepsi, tetapi mungkin perkembangan berikutnya kita sudah bisa membedakan bahwa orang yang menjawab salah itu belum tentu miskonsepsi, tetapi ada beberapa kemungkinan yang lainnya. Nah, ini sekuensial. Itu. Jadi ada perkembangan yang bisa kita lihat atau progresnya. Tidak selalu timeline. Kalau kronologis itu menekankan timelinenya, kalau sekuensial itu lebih menekankan pada progresnya. Kemudian setelah itu juga ada sebab akibat. Anda bisa menyusun penjelasan-penjelasan Anda dengan menggunakan sebab akibat. Mungkin di paragraf awalnya Anda bercerita tentang beberapa macam sebab, kemudian akibatnya. Atau dibalik, akibat-akibat yang muncul, itu kemudian Anda gali sebab-sebabnya di bawahnya. Itu bisa juga organisasi pikiran Anda seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah direct argumen atau argumentasi langsung. Ini biasanya membentrokkan atau membenturkan antara teori yang lama dengan teori yang baru. Atau Anda mau memunculkan simpulan Anda atau hasil sintesis Anda, biasanya pakai direct argument. Baik, ya, saya sudah menyinggung sedikit tentang transisi, bahwa transisi itu diperlukan karena kita tadi sudah membaca, kemudian membuat catatan terhadap hasil-hasil penelitian orang lain, kemudian kita sudah bisa membayangkan bahwa organisasi saya akan seperti apa sih? Apakah sekuensial, apakah kronologis, apakah direct argument atau review topik saja, atau komparasi atau kontras gitu. Seperti itu Anda sudah bisa membayangkan bahwa nanti akan seperti itu. Saat Anda menggunting kemudian menempel hasil-hasil catatan Anda tentang hasil penelitian orang lain, catatan Anda gunting tempel itu menjadi sesuatu yang kaku, yang tidak bermakna kalau Anda tidak menerapkan transisi. Transisi itu apa? Transisi itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Anda sudah bergerak atau Anda mengarahkan pembacanya dari satu titik ke titik yang lain, bahwa Anda sudah pindah dari satu topik utama atau satu bagian ke bagian yang lain, bisa dari introduction ke atau mungkin di dalam introduction itu kan ada ya sekedar pengantar ya, pengantar umum, kemudian ada bagian review literaturnya juga di situ. Nah, Anda bergerak dari bagian introduction-nya ke review literaturnya. Kalau tidak dipatahkan dengan menggunakan judul, Anda bisa mengalurkannya dengan menggunakan kalimat-kalimat transisi. Atau juga Anda bisa bergerak dari pikiran utama satu ke pikiran utama yang lain, itu juga menggunakan transisi, supaya di atas Anda bicara definisi, di bawah tiba-tiba bicara komponen tanpa ada sambungannya. Itu berarti bahwa Anda tidak menggunakan transisi. Mengapa sih harus menggunakan transisi? Supaya pikiran kita nyampe dengan benar, dengan baik ke pikiran si pembaca. Supaya pembaca itu menangkap apa yang kita pikirkan dengan baik.
Kemudian transisi itu juga bisa dari paragraf yang satu ke paragraf yang lain. Ini yang sering ditanyakan oleh para pembimbing Anda nanti dan juga kami, bahwa paragraf dari satu paragraf ke paragraf yang lainnya harus nyambung. Jadi transisi itu selain menempelkan satu kalimat utama dengan kalimat utama yang lain, juga menjadikan tulisan kita koheren, satu ke paragraf yang lain. Itu fungsi dari transisi. Saya bicara dari transisi itu, mungkin Anda ingin tahu bentuk-bentuk dari transisi itu. Transisi itu ada banyak ya, nanti Anda silakan cari lebih banyak lagi, mungkin di bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Ada transisi yang bentuknya adalah persamaan. Misalnya hal ini sama dengan atau senada dengan temuan dari A dan seterusnya. Itu adalah bahwa transisinya adalah bentuknya persamaan. Gitu. Jadi kalau Anda akan menempelkan satu kalimat penelitian A dengan penelitian B, kalau sama mungkin kita bisa menggunakan kalimat transisinya atau kata-kata transisinya senada atau sesuai dengan penelitian. Jadi Anda bicara tentang penelitian A dulu, kemudian Anda tuliskan sesuai dengan atau hal yang sama juga diteliti oleh, nah itu artinya persamaan. Pertentangan itu artinya Anda membandingkan dua hal. Anda bercerita dari penelitian A, kemudian Anda akan memunculkan penelitian B yang ternyata berbeda atau berkebalikan, maka itu menggunakan transisi yang pertentangan. Misalnya berkebalikan dengan atau sebaliknya penelitian B menunjukkan bahwa, dan seterusnya seperti itu. Atau miskonsepsi tidak terjadi, misalnya Anda bercerita tentang penelitian di A. Miskonsepsi tidak terjadi pada siswa yang umurnya di bawah. Itu penelitian A. Tapi penelitian B, miskonsepsi bisa terjadi pada, nah itu berarti Anda akan menentangkan dua hal, tapi kalau ditempelkan langsung itu menjadi kalimat yang kaku. Maka Anda harus memberikan lemnya adalah berbeda dengan, misalnya seperti itu ya. Jadi penelitian A menunjukkan bahwa atau menyimpulkan bahwa miskonsepsi tidak terjadi pada semua umur. Hal ini berbeda dengan penelitian B yang menunjukkan bahwa miskonsepsi sudah terjadi pada siswa di usia bawah. Misalnya seperti itu. Itu adalah pertentangan. Ilustrasi itu adalah memberikan contoh-contoh, misalnya setelah Anda membicarakan tentang seperti dalam tanda kutip opini Anda tentang sesuatu, Anda berikan contoh, itu ilustrasi. Perluasan Anda tahu, kesimpulan itu memberikan tekanan. Oleh karena itu adalah transisi dalam bentuk kesimpulan dan seterusnya. Ada langkah berikutnya. Jadi berdasarkan hal ini maka dilakukan penelitian dan seterusnya. Itu adalah langkah. Kemudian penekanan juga, kalau kesimpulan tadi oleh karena itu, penekanan lebih menekankan pada seperti tadi saya jelaskan bahwa saat Anda memberikan topik utamanya di awal paragraf, kemudian di akhir Anda bisa memberikan tekanan. Hubungan sebab akibat, Anda tahu bagaimana cara membuat hubungan sebab akibat. Kemudian hubungan waktu itu biasanya di kronologis. Hubungan waktu ini juga bisa bukan hanya tulisan tahun atau angka tanggal, tetapi juga bisa hal yang pertama, kedua, selanjutnya, yang terakhir itu juga hubungan waktu. Kemudian merangkum. Berdasarkan hal yang di atas, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, itu kesimpulannya, dapat atau berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh bahwa, nah itu adalah transisi Anda dalam merangkum. Kemudian kualifikasi itu bagaimana Anda menekankan bahwa itu sering, itu selalu, apakah kurang, tidak, pernah, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kualifikasi. Kemudian alternatif itu adalah bagaimana Anda memberikan, ini hampir seperti pertentangan ya. Jadi kalau pertentangan itu dua hal yang memang bertentangan, tetapi kalau alternatif itu, kalau penelitian A dengan penelitian B itu sebenarnya tidak bertentangan, sejalan, tetapi menunjukkan hal yang berbeda. Itu namanya alternatif. Ya, itu adalah bentuk-bentuk transisi yang bisa kita gunakan supaya paragraf kita yang kita buat itu tidak menjadi paragraf yang kaku.
Kita lanjutkan dengan API style. API style tidak akan saya bahas seluruhnya karena API style itu juga satu buku tersendiri. Jadi kita mungkin perlu 1 atau 2 kali diskusi, mungkin lebih dari 2 kali diskusi tentang API style. Tetapi hal-hal yang penting yang akan saya berikan berkaitan dengan bagaimana Anda menuliskan atau berkaitan dengan bagaimana Anda menulis esai. Jadi in text citation ya. Jadi Anda silakan fokus pada sini dulu sebelum ke hal-hal yang lain. Seperti misalnya Anda membuat referensi, Anda silakan gunakan Mendeley-nya kemarin, Anda sudah akan otomatis pakai APA. Pakailah APA style yang terbaru. Kemudian Anda mengutip juga sebenarnya bagaimana Anda menulis author, kemudian berapa jumlah author yang harus dituliskan dan sebagainya, itu bisa pakai Mendeley. Jadi tidak akan kita bicarakan di sini, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditekankan saja di sini. Yang pertama adalah mengapa kita perlu kutipan ya, terutama pada kutipan API style ini, apa saja yang perlu diberi kutipan? Yang pertama adalah parafrase. Kalau Anda membuat parafrase atau membuat kalimat yang disumberkan dari orang lain. Bahasa dulunya disebut sebagai terinspirasi ya. Terinspirasi dari penelitian orang lain atau kalimat-kalimat orang lain, itu namanya parafrase. Maka parafrase itu perlu diberi kutipan. Dan saya tuliskan parafrase itu paling atas karena di API style itu lebih menekankan pada parafrase. Itu ya. Kemudian mengapa API style itu juga perlu atau bagian yang perlu kutipan di dalam tulisan Anda? Yang pertama adalah kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu saat kalimat per kalimat atau bahkan bukan hanya kalimat tetapi juga karakter per karakter di dalam literatur yang Anda tulis, Anda tempelkan langsung di dalam tulisan Anda, itu juga perlu kutipan. Kemudian Anda merujuk data, Anda menggunakan tabel, menggunakan gambar, itu juga perlu referensinya, kutipannya. Jadi referensinya dari mana? Kalau Anda misalnya berdasarkan tabel gitu, kalau Anda buat tabelnya sendiri silakan tanpa referen. Tapi kalau Anda mengambil dari orang lain, silakan tuliskan referensinya. Termasuk juga saat Anda menuliskan ulang teks yang panjang atau item test yang berhak cipta. Kalau Anda menelusuri jurnal gitu ya, ada beberapa tes yang sudah dikembangkan orang lain dan biasanya mereka punya hak cipta, silakan refer mereka. Ya, bukan kalau misalnya contoh soal saja Anda tidak harus merefer bukunya dari mana, tidak harus seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya Anda merefervasi view about scientific inquiry misalnya, Anda harus merefernya. Tuliskan kutipan, tuliskan sitirannya, tuliskan citasinya ya. Itu hal-hal yang perlu diberi kutipan. Kemudian masih tentang API style, yang pertama, yang berikutnya bukan yang pertama, yang berikutnya adalah kalau Anda ingin lebih lanjut, lebih dalam tentang API style, silakan Anda buka alamat ini, apistyle.apa.org. Ya, saya akan sedikit memperpanjang waktunya di sini, atau nanti saya tuliskan di deskripsi video ini. Silakan baca di sana. Jadi nanti kalau Anda menuliskan kemudian belum dijelaskan di sini, karena yang saya jelaskan di sini sangat sedikit, silakan Anda buka di sini, atau Anda cari di blognya juga ya. Nanti saya tuliskan di deskripsi di video ini. Kalau blog itu lebih dinamis, jadi ada hal-hal yang baru biasanya mereka bahas juga di sini yang sifatnya bukan insidental, tapi
konteks ya, kemudian kasuistik ya, ada kasus-kasus tertentu biasanya sudah dibahas di dalam blognya. Jadi Anda silakan buka blognya, selain juga ABA Style yang sudah baku di sini. Itu ya, penjelasan saya tidak selengkap di sana, tapi yang paling jelas adalah bahwa ABA Style itu pada intinya adalah menekankan parafrase. Jadi Anda menuliskan ulang kalimat orang lain menjadi kalimat Anda sendiri, tetapi harus menyertakan citasi dari orang tersebut ya. Gunakan selalu parafrase, kecuali sangat perlu. Anda boleh menggunakan kutipan langsung. Misalnya Anda merasa bahwa kalau orang ditunjukkan bahwa di dalam standar proses tidak pernah dituliskan mengenai pendekatan saintifik untuk kimia misalnya seperti itu. Nah, Anda silakan kutipkan langsung dari sumbernya. Tapi itu mestinya parafrase ya, karena sudah memberikan arah argumen Anda kemana. Tapi kalau misalnya seperti yang disampaikan di dalam Permendikbud, nah Anda bisa menggunakan itu sebagai kutipan langsung. Tetapi kalau tidak perlu, gunakan parafrase saja ya. Kalau misalnya Anda ingin kalimat per kalimatnya diketahui oleh si pembaca, baru kemudian Anda membuat kutipan langsungnya ya. Tapi kalau tidak, gunakan parafrasenya. Kemudian di dalam parafrase Anda tidak harus menggunakan halaman berapa, cukup tahunnya, pengarangnya dan tahunnya. Tetapi kalau Anda menginginkan supaya pembacanya mudah untuk merefernya, mencarinya lagi, Anda boleh menggunakan halaman ya, atau mungkin juga paragraf keberapa kalau itu adalah sumbernya internet. Paragraf itu tulisnya para ya, P di sini adalah page, sama juga H gitu ya, H atau P. Kalau Anda sumbernya internet, biasanya pakai para, itu namanya paragraf ya. Anda bisa menuliskan paragraf atau halaman, tetapi ini tidak selalu harus ya, tidak harus Anda menuliskan paragraf atau halamannya, karena di ABA Style yang diharuskan adalah nama autornya dan tahunnya. Kemudian untuk yang kutipan panjang nih yang perlu Anda perhatikan, Anda mungkin mengutip atau memparafrasekan dari satu orang, bukan kutipan langsung ya, tetapi memparafrasekan dari satu sumber gitu dengan beberapa kalimat Anda. Kalau Anda semacam ini, Anda tidak perlu menuliskan di setiap kalimat Anda. Jadi misalnya di kalimat pertama Anda kutip Abdurrahman 2019 gitu, di kalimat kedua Abdurrahman lagi 2019, tidak harus seperti itu. Cukup kalimat yang pertama. Kalau masih dalam satu paragraf, itu berarti kalau tidak disebutkan kutipan yang lain lagi, itu bisa dianggap sebagai itu diparafrasekan dari author yang sudah dimunculkan di kalimat yang pertama. Itu ya, jadi seperti itu. Tidak harus setiap kalimat, kecuali kalau Anda mengganti paragrafnya. Jadi mungkin Anda akan membahas dari misalnya satu sumber, misalnya dari, ya oke lah, saya tadi menyebut ke Abdurrahman ya, misalnya dari Abdurrahman misalnya. Karena saking pentingnya referensi Abdurrahman ini bagi Anda membuatnya di dalam lebih dari satu paragraf. Nah, saat Anda mengganti paragraf, Anda harus memunculkan lagi citasi itu. Ya, Abdurrahman 2019-nya harus muncul lagi. Termasuk juga bagaimana kalau bentuknya rincian. Kalau rincian A, B, C, D tidak harus ditulis di belakang. Di depan juga itu sudah masuk sebagai bahwa rincian di bawahnya, kecuali ada Anda merincinya itu karena Anda sudah mensintesis dari beberapa sumber. Di setiap rinciannya itu ada punya sumber-sumber tersendiri. Misalnya komponen-komponen miskonsepsi. Satu itu dari sumbernya A. Yang kedua dari sumbernya A dan B.
yang ketiga dari sumbernya B saja, yang keempat dari C, dan seterusnya seperti itu, maka setiap kalimat itu diberi sumber. Tetapi kalau ini semuanya hanya satu sumber, Anda boleh menuliskan hanya di depan. Menurut ini adalah bla 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 A B C D E, itu artinya bahwa rincian ini merupakan rincian yang berasal dari sumber tersebut, ya. Itu adalah kutipan panjang. Sekali lagi bahwa para prase itu sangat-sangat ditekankan oleh EBA style, bukan selalu kutipan langsung. Kutipan langsung saya biasanya memberikan rambu-rambu. Kutipan langsung di dalam satu kalimat, di dalam satu tulisan Anda, di dalam artikel Anda itu maksimalnya itu adalah 3 kutipan langsung, maksimal 3 kutipan langsung. Kemudian apalagi tadi? Ya, itu jadi kutipan langsungnya harus maksimalnya, kecuali kalau Anda memang ingin membahas kalimat per kalimat. Misalnya miskonsepsi, ya. Miskonsepsi itu mungkin kalau Anda memparafrasekannya bisa menjadi miskonsepsi tambahan 2 kali miskonsepsi. Maka Anda ingin mengutipnya secara langsung. Misalnya jenis miskonsepsi A. Contohnya adalah kalimat ini. Anda membuat kutipannya langsung gitu. Nah, itu diperbolehkan lebih dari 3 kutipan langsung. Kecuali yang seperti itu, Anda boleh menggunakan kutipan sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa, karena itu memang diperlukan untuk pembahasan Anda. Tetapi kalau hanya untuk menunjukkan atau Anda menunjukkan bahwa Anda malas parafrase, berarti itu tidak boleh digunakan. Nah, hal yang perlu juga untuk disampaikan di sini adalah kalau Anda membuat ini, terutama karena kalau kita menginsert dari Mendeley biasanya tidak selalu seperti yang kita inginkan, ya. Jadi kalau seperti ini misalnya, kan biasanya di Mendeley itu insertnya sudah parenthesis atau di dalam kurung, ya. Tetapi kalau Anda ingin membuatnya di dalam kalimat, nama author itu nama, kemudian tahun. Di dalam kurungnya di tahun. Atau kalau namanya ada 2, harus nama pertama, kemudian kata dan. Kata dan, nggak boleh pakai tanda ampersand itu, atau tanda dan itu, yang seperti angka 8. Tidak boleh seperti itu kalau di dalam kalimat. Nama 1 dan nama 2 kemudian baru tahun. Tetapi kalau Anda di dalam kurung, ini biasanya sudah dikerjakan oleh Mendeley, ada nama kemudian koma tahun semuanya di dalam kurung, kemudian atau Anda menggunakan nama pertama dan nama kedua di dalam kurung. Ini dannya nggak boleh nempel, ya. Itu APA style, dan demikian penjelasan saya mengenai bagaimana Anda akan menulis review jurnal Anda di dalam sebuah artikel. Saya akhiri, tetap semangat belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup atau di forum diskusi. Nanti kami akan melihat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.